Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami badan yang sehat. Dan pada saat ini Tuhan, di pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat buat setiap kami yang mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkannya. Amin. Hari ini kita akan memikirkan satu tema, yaitu menjaring angin. Kita akan sama-sama membaca akan satu perikop firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ juga mengalir selalu. Segala sesuatu mencemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dan masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada. Kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Sampai sekian kita baca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, menjaring boleh dikatakan itu sama dengan menangkap. Biasanya masuk ke dalam dan memperoleh sesuatu yang dijaring. Biasanya dipakai untuk menjaring ikan. Tetapi tema hari ini adalah menjaring angin. Dapat dikatakan menjaring yang tidak ada artinya, berarti sia-sia. Hal ini dirasakan oleh penulis kitab Pengkhotbah. Penulis kitab Pengkhotbahnya adalah Raja Salomo, Raja Yerusalem. Kita bisa melihat dia adalah seorang raja. Salomo itu punya segalanya. Dia punya tahta, punya harta, dan punya banyak wanita. Bahkan Salomo itu sangat berhikmat sekali. Ia menulis banyak kitab. Pada masa mudanya dia menulis kitab Kidung Agung, dan masa dewasa dia menulis kitab Amsal, dan di masa tuanya dia menulis kitab Pengkhotbah. Salomo karena kekuasaannya, karena hartanya, sampai ia melupakan Tuhan. Kenapa ia melupakan Tuhan? Karena ia menyembah dewa-dewa istri-istrinya. Di masa tuanya ia baru sadar bahwa semua itu seperti menjaring angin. Semua itu sia-sia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Salomo mengatakan sia-sia? Seperti menjaring angin. Di dalam hati setiap manusia, harta, tahta, wanita, kepintaran tidak bisa memuaskannya. Semuanya itu seperti menjaring angin. Semuanya sia-sia. Di dalam ayat yang kedua yang tadi kita sudah baca, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Seluruh kegiatan kita di atas muka bumi ini tidak ada artinya dan tidak ada tujuannya. Kita dilakukan terlepas
dari kehendak Tuhan. Tanpa Allah adalah sia-sia, tiada arti, tiada tujuan, kosong, merupakan suatu gambaran yang suram. Jadi dapat dikatakan bahwa hidup ini adalah sia-sia. Segala sesuatu adalah kesia-siaan, karena apapun yang dilakukan manusia dan seberapapun manusia itu sukses, bangkrut, cerdas, bodoh, baik hati, jahat, kaya, miskin, tetap semuanya akan berakhir ketika kematian itu menjemput. Menurut pengkhotbah, ternyata tidak semuanya sia-sia. Ada satu yang tidak sia-sia, yaitu Allah. Pengkhotbah mengajak orang untuk menikmati hidup pemberian daripada Allah. Pengkhotbah baru sadar bahwa mengajak sekalian kita untuk tunduk kepada Allah, karena hanya Allah lah yang tahu segala sesuatu. Hanya Dialah yang tidak sia-sia. Oleh karena itu kita bisa melihat di dalam pasal 1 ini dari ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah sudah merasakan harta, tahta, wanita, kepintaran tidak akan pernah memuaskan. Hati tetap kosong. Hanya satu yang bisa memuaskan hati manusia, yaitu Allah. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh belajar bahwa kita harus tunduk datang ke hadapan hadirat Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak ada artinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh belajar Tuhan. Sekaya apapun, sebanyak hartanya apapun, bahkan secakep apapun, sepintar apapun, kalau dia tidak punya Tuhan, maka hidupnya akan sia-sia. Tuhan, pada saat ini biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk boleh dekat-dekat kepadamu Tuhan, dan tidak pernah melupakan akan Engkau, karena hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi sanjungan buat kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami Tuhan untuk setiap hari untuk selalu tunduk taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami serahkan untuk seluruh hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kami berdoa. Amin. Amsal mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita mau belajar, kita mau takut akan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati.